Ya Pak. Eh, bukunya sama Pak. Iya ya. Salut dan terharu saya melihat anak muda seperti Mas concern dan kelihatannya ingin jadi pelaku UMKM. Memang sudah ada rencana usaha apa, Mas? Kalau rencana sih ada sih Pak, cuman memang saya masih belajar dan masih ingin menggali lebih dalam Pak. Gitu. Nah, kalau begitu saya ada jalan. Tapi Kemana, tidak Pak? cukup membaca. Oh ya? Mau dengan tantangan saya? Oh, tantangan. Saya suka sekali tantangan. Tantangan apa Pak? Di sini ada 10 kunci sukses bagaimana seorang UMKM menjadi tangguh. Kalau setuju, saya sampaikan ke Mas untuk dibuka, ya, dan ikuti perjalanan ini. Siap Pak. Waduh. Wah. Terima kasih nih Pak. Saya sangat suka bertualang Pak, dan bagi saya petualangan itu merupakan penelusuran, dan semoga penelusuran saya ke berbagai tempat di Indonesia ini mendapatkan ilmu yang banyak nih Pak, dan ilmu-ilmu baru dari buku ini. Keren Mas. Oke. Andai saja punya 1 juta seperti Mas ini, rasanya kemakmuran negeri ini akan segera terlihat. Baik Pak, terima kasih Setuju Pak. dengan tantangan itu? Oh, setuju Pak. Saya siap terima tantangannya Pak. Selamat berpetualangan di petualangan berlian. Sukses Mas. Ya, terima kasih Pak. Mari Pak. Bisa dilihat dan bisa kita nikmatin dan resapi bersama. Mengingatkan kita untuk terus bersyukur karena kita tinggal di negara yang memiliki kekayaan panorama seindah ini. Boleh dibilang saya sedikit ngiri sama penduduk setempat karena tinggal di tempat yang seindah ini dan memiliki kesempatan untuk bertualang setiap hari. Saya di sini mencari cerita-cerita petualangan untuk menemukan kunci sukses. Selamat datang di Petualangan Brilian. Kita akan menelusuri kunci-kunci sukses serta belajar dari cerita petualangan pengusaha-pengusaha UMKM di Indonesia. Selama masa pembatasan perjalanan serta kondisi yang serba tidak menentu belakangan ini memberikan ujian berat bagi mereka tuan rumah wisatawan. Para pelaku pencari keuntungan yang mengolah panorama di industri pariwisata Indonesia. Dibutuhkan kegigihan serta ketangguhan untuk dapat bertahan di dunia usaha pariwisata. Namun, dengan panduan perjalanan dengan protokol kesehatan, industri pariwisata sudah menggeliat kembali. Dan Labuan Bajo harus siap menerima kunjungan wisatawan. Perkenalkan, ini adalah Pak Dihran, salah satu operator kapal pinisi yang tetap bertahan melewati masa sulit di dunia pariwisata tanah air. Usaha mereka sebagai penyedia jasa layanan wisata living on board di kapal pinisi tidak luput harus ikut keadaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Dihran gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Ibu gimana kabar Pak? Sehat? Sehat-sehat juga alhamdulillah Oh. sama. Ayo kita ngobrol sana. Aduh, Pak, ini tadi waktu speed saya sandar, saya lihat ini banyak kapal-kapal di sini itu lagi perawatan ya berarti ya? Iya betul. Pada labu sini. Kalau musim-musim begini, Hah? Januari, Februari, ya pada istirahat semua. Docking? Lagi docking. Oke. Terus awal Maret
baru kita beroperasi lagi ke Labuan Bajo. Pak, ibu itu kemarin waktu teleponan sama saya, janji sama saya, Pak. Ya. Katanya mau bikinin saya kopi. Ya, oke. Kebetulan di sini ada kopi Flores. Ini ya, Pak ya. Waduh, itu yang saya tunggu-tunggu, Pak. Jadi dari awal saya perjalanan cukup jauh. Yang saya tunggu itu pertama sebelum ketemu Bapak, saya harus minum kopi dulu. Mana Ibu? Ada Ibu. Saya sudah buat termos loh ini, buat isi ulang. Waduh, Ibu Halo apa Mas kabar? Ramon, Bu Juani? kabar baik. Gimana Aduh. kabarnya Mas Ramon? Sehat Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Sesuai gitu. Ibu janji kan. Iya, Saya ini kopi. saya ada bawa kopi Flores seperti yang diminta oleh Mas Ramon kemarin. Pasti gimana ya, mau nyoba kembali kan? Enak Bu, cuman 2 nih, nggak dikasih termos. Iya, oh. Iya. Bu, tadi saya udah sempat ngobrol sama Pak Dirham pas baru datang ini tadi. Saya mau agak mundur lagi ke belakang. Iya. Ini Ibu Juani sama Pak Dirham ini awalnya gimana sih Bu? Bisa punya kapal, bisa menjadi apa ya, merakit kapal Giona. Ini gimana ceritanya? Oh iya, kebetulan dari awalnya saya dengan bapaknya kan ada usaha kapal. Tapi usaha kapal dari awalnya itu kan hanya muat angkutan hasil alam aja, kayak garam gitu, jati, yang tujuannya ke Bima gitu. Kebetulan bapaknya kan asli orang Bima, Mas. betul. gitu. Kan waktu itu sama saya pas kita main kuda di Oh, Sumbawa. di waktu itu. sana ya Mas ya. Iya. Sempat ketemu dengan bapaknya. Sempat, Oh, gitu. alhamdulillah. Oh, jadi awalnya seperti itu Iya. karena bolak-balik Sumbawa. Iya, Sumbawa ke Flores sini, ke Oke. Labuan Bajo sini. Cuman karena kita mikir-mikir ya dengan bapaknya hasilnya nggak memuaskan gitu. Oke. Iya, jadi kami ada pikir cari-cari usaha apa ya gitu. Lalu apa aja nih Bu yang dilakukan? Oh, yang dilakukan kebetulan kan Labuan Bajo ini adalah daerah wisata. Akhirnya saya dengan bapaknya, gimana kita ini rubah usaha kapalnya kita yang muatnya angkutan laut untuk ke usaha wisata Iya. tadi muat tamu gitu. Akhirnya itu Iya. udah berapa lama berarti? 2 tahun berjalan kalau 2 tidak tahun salah. Iya, berjalan. 2 tahun berjalan. Nah, akhirnya kita rubah gitu. Kita ke Labuan, setelah rubah di sana dulu ketemulah dengan salah satu bule gitu. Iya, bulenya cari kapal buat diving. Tamu pertama untuk kebutuhan diving berarti ya? Iya, tamu pertama Oke. untuk diving. Terkait modal segala macem itu gimana Bu? Apakah ada kendala kah? Otomatis Mas ya, yang namanya usaha ada kendala. Tapi saya dengan bapaknya gigih gitu. Iya. Ya, karena kita yakin bahwa kita kan orang lokal gitu. Jangan sampai orang asing ini bisa menguasai daerah Labuan Bajo. Kira-kira nih Pak, suka dukanya nih mulai dari 2013, 2017, kemudian sampai dengan hari ini. Oh, kalau jujur ya, yang namanya usaha itu rintis dari awal itu banyak sekali suka duka yang saya alami gitu. Ya standar dari nol gitu, yang seperti yang saya ceritain tadi. Oke. Dari kita rintis usahanya mulai dari usaha angkut hasil alam, kemudian ketemulah dengan bule yang pakai sistem kontrak bulanan, baru kami bangun lagi. Jadi suka dukanya seperti itulah. Alhamdulillah kami ada bantuan modal gitu. Kita kan harus menaikkan begitu pendapatan masyarakat lokal yang ada di Labuan Bajo, khususnya di daerah kami dengan kantor barat gitu ya. Dan itu adalah bagian dari kegigihan yang Ibu dan Bapak terapkan ini ya. Mudah-mudahan saya dengan bapaknya kita punya usaha kapal lebih maju lagi ya, dengan cara mencari modal yang lain buat menambah lagi seperti tadi fasilitas-fasilitasnya yang ada di kapal, kenyamanannya begitu Mas. Gigih dan Gigih, pengembangan. pengembangan. Tapi saya boleh minta tolong ini Bu. Saya kan akan diajak Bapak nih. Oh, keliling-keliling. Saya minta tolong. Ini dijagain Bu. Oh iya, tetap. Jangan Nanti diseruput ada dihabisin. nambahin di rumah Oh, iya, masih iya, bagus, banyak. bagus, Oh, bagus. baik sudah Mas, sampai ketemu lagi ya. Siap Bu, Ya. siap Bu. Terima kasih Bu. Ya, monggo Mas. Ayo Pak.
Nah, Pak Dirhan, ini sebenarnya kalau proses pembangunan kapal ini itu butuh waktu berapa lama, Pak? Ya tergantung dari bahannya. Kalau kaca ini ya 1 tahun itu ya udah bisa selesai. Oke. Soalnya bahan-bahan juga udah dekat. Nah, nggak lama juga sih kerjanya. Berarti kurang lebih 1 tahun lah ya. Semua dibangun prosesnya itu di Nanga Kantor. Ya betul. Oke, biasanya kan ngambil itu di mana? Bulukumba ya, di bawah dari Sulawesi. Nah, ini tidak. Oh, enggak. Kebanyakan kawan-kawan lain juga membangun di sini berarti. Iya kebanyakan khususnya di sini memang banyak yang kerja di sini. Kayu ini juga kan asli dari sini loh, jati Kayu merah. ini? Ya jati Ini merah apa? semua. Nama tipenya apa? Jati Namanya merah. Jati merah. Semua berarti material dari kapal pinisi di sini jati merah. Ya jati merah sama jati putih ada juga. Nah, biasanya ini Pak Dirhan, ketika dulu di masa sepi, masa pembatasan, seperti apa Pak suasana di Labuan Bajo, Pak? Dan juga di Nanga Kantor sini. Semua Labuan Bajo itu pada mengeluh semua kan, terutama ya orang-orang wisata kayak saya sendiri. Mengeluh dalam arti kebanyakan kapal ya balik aja di kampung itu daripada di sana ya susah sekali ngejaganya kapal di Labuan Bajo. Kalau memang udah situasinya aman-aman ya baru kembali lagi di Labuan Bajo. Oh, baru ketika aman, baru baru kapal sudah siap Kesana lagi ya. standby di sana. Iya. Artinya ketika waktu keadaan masih normal, keadaan masih pariwisata masih terus bergerak, rame sekali ya Pak di Labuan Bajo berarti ya. Iya rame sekali. Dan pemesanan perakitan kapal juga. Itu kalau musim-musim biasanya dulu kan musim bulan 7 bulan 8 itu rame sekali itu Pak. Pokoknya kita ya jarang istirahat itu toh. Pokoknya nggak ada istirahat. Bali di kampung pun nggak ada itu. Tidak ada pesanan sama sekali gitu. Ya tidak ada pokoknya istirahat. Tapi kangen ya Pak, berlayar lagi ya. Ya kangen. Kangen. Iya jelas itu. Iya, sama Pak. Saya juga Pak. Tapi kita bentar lagi akan siap berlayar lagi berarti Pak ya. Amin mudah-mudahan. Saya tengok dulu ke atas, absen. Jadi pengrajinnya ini sepi karena sudah pada istirahat, pulang ke kampung. Ya, istirahat semua pulang ke kampung. Berarti Pak, kalau misalkan ini kawan-kawan pengrajin dan pekerja lainnya sedang pulang kampung, lah Bapak kan nggak pulang kampung nih. Artinya pendapatan Bapak bagaimana? Ya kalau saya sih ya kembali ke semula tuh. Heeh. Kembali ke angkutan alam aja tuh. Aha. Yang kayak dulu-dulu. Namun cukup ya, artinya walaupun jedanya besar dibanding masa ramai, tapi Bapak mampu terus bergerak, setidaknya tidak stagnan berarti ya? Ya alhamdulillah masih cukup juga kami Masih bisa cukup, bertahan. ya. Dulu tadi kan bilang, dulu waktu masih musim ramai besar pendapatannya. Tamu banyak berarti. Iya. Caranya gimana supaya tamu banyak Pak? Ya caranya sih ya ada teman-teman kenalan-kenalan dulu yang bisa promosi toh. Oh titip, oke. Promosinya seperti apa teman-temannya? Ya promosinya ya ke agen-agen. Oke, ke Gitu kawan-kawan aja. agen. Kawan-kawan agen. Selain itu apa? Selain juga ya ada teman-teman di Labuan Bajo juga kan yang bisa-bisa ya promosi saya punya kapal. Oh saling bantu juga? Ya saling bantu-membantu Sesama mereka. pelaku usaha pinisi juga? Iya. Oke, menarik. Artinya ekosistem yang tercipta sesama pelaku usaha pinisi juga baik ya Pak ya, saling Iya. mensupport ya berarti. Iya. Nah ketika lagi musim sepi gini, promosinya gimana Bapak? Ya pokoknya saya ya harus usahakan belajar promosi sendiri ya Mas. Oh maksudnya ketika musim sepi pun Bapak malah memanfaatkan untuk terus belajar? Iya betul. Oh. Saya usahakan belajar sendiri di saat musim sepi kayak gini. Apa tuh yang Bapak pelajari apa aja berarti Pak? Ya tanya-tanya teman. Terus ya main-main juga anu di medsos. Ya siapa tahu ada yang Apa mau temuan betul. apa yang Bapak dapat ketika belajar di musim sepi gini? Paket-paket baru kah atau apa? ya temuan ya paling paket-paket baru aja. Paket wisata gitu ya? Ya paket wisata. Wah, jadi Bapak terus bergerak
malah dimanfaatkan untuk belajar Iya betul saat sekali. musim sepi. Jadi kelak ketika nanti musim sudah ramai kembali, sudah normal kembali, Bapak bisa melaju lebih kencang berarti. Iya betul. Oke. Kapal pinisi yang terkenal dengan wisata living on board di Labuan Bajo umumnya mengacu pada kapal legendaris dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh Badan Dunia UNESCO sebagai seni membuat kapal di Sulawesi Selatan, kini kapal pinisi semakin terkenal akan layanan wisata premium di tanah air. Beragam inovasi fasilitas di atas kapal, selain fungsi utama sebagai alat angkut komoditi. Ya paling bisa Pak, memang seperti itu modelnya. Aduh ini tadi Gimana? Oh sehat-sehat aja sekarang. Bu, ya Mas Ramon. ya? Ini perkenalkan, ini teman lama bapaknya Mas Ramon. Oh, Gitu, iya. Pak. Saya Ramon Pak Rudi. Iya ini Mas Ramon, teman lama yang sudah ini sering bantu kami gitu. Oh, kapal. Iya, wah berarti pas dong ya. Iya pas sekali ini momennya gitu. Nanti kita langsung ke Giona ya Pak ya. Ya pasti kita sekarang. Ayo. Oh, Sekalian iya. Pak, Iya. kita ngobrol-ngobrol. Monggo, Ayo, Iya Mas. silakan ya. Mas Ramon, ini tadi kan teman lama bapaknya Pak Rudi. Kebetulan beliau adalah orang BRI yang selama ini selalu bantu saya dengan bapaknya dalam usaha ini perkapalan gitu Mas Ramon. Oh, jadi tadi Ibu cerita bahwa kita juga dapat support modal itu BRI melalui Pak Rudi. Iya betul sekali. Jadi bapaknya dengan saya ini udah lama sekali kenal sama Pak Rudi ini. Oh. Gitu Mas Ramon. Jadi boleh ya Pak Rudi, saya juga kan tadi saya udah utarakan bahwa lagi ngobrol-ngobrol banyak tentang kapal. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya pertimbangan apa sih Pak yang membuat BRI ini mau support gitu, support Pak Dirhan, Bu Dirhan. Jadi kalau untuk Pak Dirhan ini kebetulan posisinya di Labuan Bajo, Pak. Labuan Bajo ini potensinya khususnya untuk wisata sangat luar biasa. Di mana di sini ada komodo yang mungkin satu-satunya di dunia, adanya di Pulau Komodo di kawasan Endemik ya? Endemik kawasan Labuan Bajo. Juga di sini pulau-pulaunya cukup banyak dan eksotik semua. Kami khususnya di perbankan siap mensupport kegiatan Pak Dirhan dengan tentunya tambahan baik modal kerja maupun juga kalau ada yang mau investasi, kami sanggup karena melihat potensi yang ada dan pasarnya cukup bagus di Labuan Bajo ini, sehingga kami juga ini merupakan satu kegiatan usaha yang menguntungkan. Lalu dukungan apa lagi Pak selain ada pembiayaan? Ya, kalau kami terkait dengan UMKM ini, selain kita melakukan bantuan pembiayaan, kami juga pemberdayaan. Apa Mas tuh, Remo. seperti apa, Pak? Jadi pemberdayaan ini kita melakukan pendampingan pada para pelaku UMKM, mulai dari awal berusaha sudah bermitra dengan kita gitu ya, terus kita ikutin, kita dampingi pelaku UMKM, kita berikan pelatihan untuk bisa mengembangkan misalnya produk-produknya, atau misalnya tadi ada permintaan dari customer tentang kebutuhan di kapal dan sebagainya, itu kami bisa support dengan pelatihan. Dan juga kami berusaha juga untuk melakukan
melingkan antara pengusaha dengan mungkin pengusaha-pengusaha lain di bidang yang lain. Pelaku UMKM, misalnya katakanlah Pak Dirhan ini bisa lebih mudah lagi berhubungan dengan mitra-mitra yang lain selain dari perbankan. Intinya tim kita kalau di sini misalnya ada mantri BRI unit yang secara periodik berkunjung, secara periodik memberikan saran-saran dan juga mendengar keluhan dari Pak Dirham, Bu Dirham gitu tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah di situ kita berikan satu solusi bersama. Jadi kita ikutin terus perkembangan dari kegiatan usaha Pak Dirham. Ada target seperti apa di rencana BRI untuk menjadikan UMKM, khususnya UMKM pariwisata sebagai salah satu penopang ekonomi setelah masa sulit ini, Pak? Ya, kalau di kami, Mas Ramon, kami mentargetkan ya mungkin ke depan minimal 60% UMKM yang ada ini bisa bekerja sama dengan kami, tentunya dengan pemahaman digital yang bagus dan berani melakukan perubahan menghadapi tantangan, dan ini pun juga sudah dibuktikan dari Pak Dirhan gitu ya. Dengan situasi yang sulit beliau betul-betul bisa menjalani, bisa mengatasi itu semua bersama-sama dengan kita dan siap dengan kondisi yang sudah lebih baik. Oh, ini kamar atau cabin bawahnya. Oh, ini cabin bawah. Iya, dua iya, ya? dua. Wah, ini enak ya Bu ya? Iya. Bisa nongkrong di sini, minum-minum es krim. Es krim mau ngopi, Kelapa, iya. kopi. Kan biasanya disediain gitu. Hari ini saya selesai menelusuri serta belajar perihal determinasi sebagai kunci Pak Dirhan dan juga Bu Juwani untuk bisa bertahan, tetap mengolah potensi pariwisata di Labuan Bajo. Hasil penelusuran ini tentunya dapat kita jadikan bekal sebagai kunci untuk bisa sukses dalam bidang usaha apapun. Nah, masih banyak kunci-kunci lainnya yang tersebar untuk kita bisa telusuri. Maka itu, ikuti terus penelusuran serta pembelajaran saya dalam episode-episode selanjutnya Petualangan Brilian.